Apakah Anda pernah melihat Kasparov di skakmat? Sangat jarang. Kasparov sering merobohkan rajanya ketika posisinya sudah tidak memiliki harapan, tanpa menunggu rajanya ditangkap atau dibunuh oleh perwira lawan. Tetapi dalam permainan ini, Raja Kasparov diskakmat oleh pecatur eksentrik Vasily Ivanchuk. Seperti biasa, permainan berlangsung dalam opening Sisilia kesukaan Kasparov. Lalu Ivanchuk mengalihkan ke variasi Sisilia Moskow. Kuda menutup, D4, kuda menyerang pion sentrum, rokade, sebuah strategi pengorbanan pion sentrum untuk membuka jalur bagi benteng setelah kuda kali pion. Putih mendapat tempo menyerang kuda dengan benteng. Langkah ini memberi benteng menguasai jalur yang mengarah ke raja. Sebuah pengembangan perwira yang sangat masif di awal opening. Kasparov sangat tidak menyukai posisi seperti ini. Dia merupakan pemain yang mengandalkan inisiatif dan tidak ingin perwira lawan berkembang. Langkah yang dimainkan di sini, pion memukul D4. Lalu pion dipukul dengan menteri, pion usir gajah, dan terjadi pertukaran perwira. Memasuki langkah ke-8, Ivanchuk melihat detail posisi di mana gajah gelap Kasparov masih tertutup oleh pion. Lalu dia mengambil kesimpulan, kuda tidak memiliki koneksi dengan gajah. Dan inilah yang menjadi prioritas bagi Ivanchuk untuk melangkah. Gajah menyerang kuda, dengan tujuan menghilangkan kuda dan merusak struktur pion jika hitam tidak dorong pion E6. Langkah yang disarankan Stockfish, pion E6. Jika gajah memukul kuda, menteri memukul, menawarkan pertukaran menteri. Tetapi Kasparov tidak memainkan pion E6. Di sini dia usir gajah. Ivanchuk lalu memukul kuda, lalu pion G memukul. Ini merupakan strategi Kasparov membuka jalur penyerangan bagi benteng yang mengarah ke sayap raja. Ivanchuk lalu membangun kekuatan di sentrum dan di sayap menteri dengan C4. Langkah yang kuat dari Ivanchuk, lebih dulu memajukan pion dibandingkan dengan pengembangan perwira. Pion E6 dimainkan Kasparov, kuda C3, benteng dialihkan ke jalur C. Ivanchuk melakukan langkah profilaksis dengan raja menepi. Tujuan dari langkah ini ada 3. Yang pertama, menghindar dari jalur terbuka. Yang kedua, memberi jalan bagi benteng ke petak G1 mempertahankan pion G2 jika hitam menyerang pion. Dan yang ketiga, menghindar dari diagonal gelap jika menteri dan gajah hitam melakukan skak. Kasparov melakukan serangan pion, kemudian Ivanchuk memperkuat posisi di sayap menteri dengan dorong pion A4. Dan pion Kasparov terus melaju. Ivanchuk menjawab dengan tenang, pion H3, gajah E7, pion B4, pion A5, pion didorong. Sekarang Ivanchuk memiliki rangkaian pion yang menekan wilayah hitam. Menteri menyerang pion C4, pion dipertahankan dengan kuda, lalu menteri diadu, tetapi Ivanchuk menolak karena ia berada dalam posisi yang menekan. Kasparov melanjutkan idenya yang telah dipikirkan sejak langkah ke-8, benteng digeser ke jalur G, menekan pion G2. Pada posisi ini, Ivanchuk menjalankan langkah yang membuat perwiranya berada dalam koordinasi yang sangat sempurna. Benteng E1. Perwira putih memiliki fungsi yang jelas baik dalam menyerang maupun bertahan. Kasparov lalu membawa menterinya ke G5, memberi ancaman mat di G2, direspon dengan benteng menjaga pion, lalu menteri menekan pion F2, pion dilindungi dengan benteng, hitam dorong pion B6, kuda menyerang menteri, menteri lari. Di posisi ini komputer menyarankan pion F4, membuka front pertempuran baru di jalur F. Tetapi Ivanchuk tidak memilih langkah ini. Dia mendorong C5.
memberi ruang bagi kuda di petak C4. Benteng memukul, kuda menyerang pion B6 dan D6, raja digeser, lalu pion dipukul dengan kuda, tercipta pion bebas. Gajah terkena serangan dan menyelamatkan diri ke petak E8. Pion F4 direspon dengan pion F5, pertukaran pion, benteng kali pion, lalu benteng dialihkan ke jalur C. Apabila di posisi ini hitam berani menukar kualitas, maka kuda kali benteng, menteri kali kuda. Hitam bisa saja memiliki 2 pion bebas di sentrum, tapi pion ini masih terlalu jauh dari petak promosi, dan gajah akan terkena pining setelah benteng C8. Hitam bisa saja menyerang menteri dengan benteng. Pada posisi ini, menteri sebaiknya berada dalam posisi bertahan. Tidak usah terburu-buru langsung menyerang raja dengan menteri H7. Menteri E2 adalah jawaban terbaik. Melindungi pion G2 dan mengantisipasi pergerakan menteri dan benteng hitam. Bila gajah datang membantu, kita dapat melakukan serangan balik dengan benteng menyerang menteri. Membuat menteri hitam kehilangan momentum dalam menyerang. Oke, kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Setelah Ivanchuk menggeser bentengnya ke C1, Kasparov membawa raja ke G7. Lalu pion usir benteng, memukul pion, tentu saja menguntungkan bagi putih setelah menteri kali pion. Hitam akan kalah 1 perwira. Oleh karena itu Kasparov memilih benteng diadu. Pertukaran benteng, Ivanchuk menyerang gajah dengan kuda. Gajah lari, lalu menteri menyerang gajah terang, sekaligus mengontrol diagonal gelap. Menteri G6 memprovokasi agar menteri memukul gajah. Setelahnya menteri D3 menyerang pion H dan kuda. Sebuah situasi yang dihindari Ivanchuk. Di sini Ivanchuk dorong pion. Menteri lari, kembali menteri diusir dengan pion. Menteri H5, benteng menutup pergerakan menteri. Lalu pion memukul, kuda menyerang menteri, menteri H8, menteri skak, raja lari, benteng pukul pion, lalu gajah menutup, dan skakmat terjadi.